Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami berdua di Zona Virtual Official. Gimana Bang Del? Sehat Bang Del? Alhamdulillah, harus selalu sehat dong Bang Mod. Alhamdulillah. Iya, harus selalu sehat. Bugar banget lah ya. Bugar, iya, bukan hanya bugar di mana-mana. Kita mah harus selalu bugar selamanya. Ya, amin, amin. Itu kita alhamdulillah. Aduh, wah panas banget. Ini apa sih Bang? Ngapain sih? Ada api. Lu ngapain ada api di sini? Matiin Bang. Mati nih? Iya matiin aja. Lu ngapain? Gua matiin lu. Bukan gitu dong caranya. Apa? Dimatiin apinya. Lu kalau misalkan lu tonjok nih, tangan lu yang kalah. Iya, nggak berani gua nyentuhnya. Iya, coba matiin Bang. Matiin lah. Nah, alhamdulillah. Gitu adem dong. Adem. Nggak gini Bang, soalnya Kenapa? masalah api. Gue semalam tuh keinget, kelihatan di mata gua itu banyak sekali informasi yang viral terkait kecelakaan kereta api. Nah, tumblak, duar, itu keluar api. Jadi gua kereta api itu, yang kereta api. Gua lihat tuh semalam beritanya tuh. iya. Kereta api berantas kan? Heeh. Ya, rute Pasar Senen Blitar. Iya. Iya. Jadi gua tahu emang viral banget itu. Viral banget. Nah, kita sekarang ada di segmen Zona Viral. Di mana ada kejadian khusus, di mana ada kejadian yang menggemparkan, akan kita bahas di sini. Nah, itu dia. Berarti pembahasan kali ini kita akan membahas terjadinya kecelakaan kereta api berantas. Yang di lokasinya itu di Semarang, gitu kan? Iya. Ya, di Semarang di Jalan Madukoro Raya. Tempatnya Hari Selasa kan? betul hari Selasa. Selasa tanggal 18 bulan Juli 2023. Jadi kemarin-kemarin lah ya. Bagi yang belum tahu kejadiannya, inilah video detik-detik kecelakaan. Nah, itu dia teman-teman untuk kecelakaannya. Alhamdulillahnya tidak terjadi korban jiwa, tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Iya. Semoga adapun penumpang yang mengalami trauma dan yang lainnya yang ada di dalam kejadian tersebut, semoga secara mental, fisik dan lain-lain semoga disehatkan selalu. Iya. Amin. Ya Allah. Terus yang kayak ada kabar tuh supir dan kernet busnya tuh menyerahkan diri sekarang gitu kan, untuk dimintai keterangan. Oh iya, karena itu kecelakaan kereta api sama truk saya kelihatan banget kan. Karena saya lihat truknya itu berhenti agak lama memang. Jadi supirnya keluar, supir truknya keluar, kereta api datang. Tebak boy itu kan apa namanya, kebakarannya kan, apinya kan cukup. Ya kan dari luar biasa. video yang tadi kan untuk apinya besar banget itu. Besar banget. Untungnya gini Pak, masinis itu sama asistennya itu meskipun gugup, mau ada kejadian seperti itu, dia kan tahu tuh di depan ada, jadi dia memberikan informasi kepada penumpang yang ada di gerbong depan. Oh, gerbong depan ya. Iya. Menginformasikan menginstruksikan nih agar si penumpangnya itu ke belakang, ke gerbong belakang. Alhamdulillahnya dari instruksi tersebut akhirnya nggak ada korban jiwa. Alhamdulillah ya. Iya. Untungnya dari si masinisnya itu ibaratnya dia nggak terlalu panik lah ketika benar. Dia langsung langkah cepat menginstruksikan kepada penumpang untuk segera mengosongkan gerbong paling depan. Betul. Ya, itulah berita viral yang sangat menggemparkan di ini, di akhir-akhir ini, di 2 hari kemarin lah ya, tepat. Pekan ini, ya. Betul. Ya, soalnya gini sih Pak,
Emang banyak banget kejadian kereta api yang mengakibatkan ya rata-rata meninggal lah ya korban-korban yang tertabrak kereta api. Sebenarnya kalau menurut Bapak itu yang salah siapa Pak? Ya kalau untuk ibaratnya kendaraan ringan, kendaraan berat ya kan, kayak itu truk trailer kan kendaraan berat tuh. Ya yang jelas karena gini loh Bang, kayak kereta api itu dia itu mempunyai jadwalnya tersendiri dan mempunyai jalurnya tersendiri. Oh betul. Iya kan? Kenapa itu ibaratnya ketika ada jalan-jalan jalan-jalan yang itu terus dilewati rel kereta, Betul. dikasih lah tuh palang pintu, ada yang dikasih, Iya. ada yang enggak gitu kan. Ya mungkin yang enggak karena bukan jalan prioritas. Oh, tapi gini Pak, tercatat nih sumber dari KBR Jakarta. Iya. Itu tahun 2022 saja PT KAI itu terjadi kecelakaan 188 kejadian yang tercatat ya Pak ya. Periode Januari sampai Agustus Pak. Nah, dari kejadian tersebut 159 kejadiannya itu tanpa adanya pelindung atau palang pintu. Iya. Dan sisanya 29 kasus itu terjadi dengan adanya palang pintu. Nah, menurut Yang saya adanya palang pintu berapa? 29. 29. Yang ada palang pintunya aja Iya. 29. Masih ada aja gitu kejadian. Karena saya sendiri kalaupun misalkan ada di jalur rel kereta nih Pak, saya kan naik motor nih, masih banyak orang yang udah dek gitu kan. Iya. Udah pada masih nerobos, ada yang habisin jalur kanan, nerobos. Itu kan sebenarnya apa ya? Kita kan takut ya. Kita kan ada orang di rumah yang harus yang khawatir dengan Yang kita. menunggu kita. Benar. Iya. Takut gitu Kak. Itu kan taruhannya nyawa Pak. Ya iyalah. Ya kayak gini sih ya ibaratnya kan. Kalau misalkan nggak mau nunggu, kalian atau misalkan kalian lah pokoknya kan, Iya. bikin kendaraan yang dimodifikasi. Iya, ketika ibaratnya palang pintu tutup, kasih per atau apa kayak loncat tuh dia, gitu kan? Iya sih benar. Iya karena kan yang namanya kereta api benar kata Bapak tadi, dia mempunyai jalurnya sendiri, Iya. mempunyai alur waktunya sendiri, jam berapa Iya, terjadwal berangkat, kan ini. terjadwal. Nah kita yang sebagai pengendara yang ada di jalanan nih, ya kita nunggu 1 menit 2 menit harus Iya. sabar. Jadi Iya. kita harus banyak Daripada kita daripada tidak mau menunggu beberapa menit atau persekian menit. nyawa melayang. Iya. Banyak sekali ya, banyaklah video CCTV kereta api yang menayangkan tertabraknya. Maaf itu ya, banyak lah yang tertabrak. banyak, Itu banyak. karena kurang sabar dan lain-lainnya kayak gitu Pak. Itu kuncinya, berarti kita itu harus menjadi orang yang sabar. Harus itu. Kayak gini juga sih Bang. Kenapa tuh? Yang salahnya tuh palang pintunya juga. Kenapa palang pintunya? Ya, itu sebagai lihat. Lu pasti kan sering lewat perlintasan rel kereta Sering, api. tiap hari saya lewat. Itu dia nutupnya gitu. Harusnya jangan gitu. Oh, nutupnya pelan. Iya, pelan. Harusnya gimana sih? Kalau set. Oh, cepat gitu. Atau kalau enggak kasih itu tuh apa? Kayak pisau gede. Oh iya. Seret gitu ya, biar nggak ada orang-orang yang berani robos gitu. Udah langsung rem. Oh iya. Nah sekarang, tapi saya lihat sih emang benar bagus juga sih idenya kalau misalkan dibuat. Jadi kasih setrum Pak, biar ada Kasih setrum. ya. Karena keselamatan itu ya buat diri kita masing-masing. Ya buat mungkin diri kita awal-awal sendiri. kalau misalkan dikasih setrum atau awal-awal dikasih pisau, mungkin akan banyak korban, cuman nantinya tidak ada yang berani lagi Dekat-dekat gitu ya. menerobos. Iya sih. Kadang ada gini, jangankan sebelum palang pintunya menutup, palang pintu sudah ditutup diangkat. Tanggung masih jauh keretanya. Iya. Kiri kanan masih jauh. Terus ada lagi tuh kan suka yang yang nggak ada separator jalan tuh yang tengah Iya, tuh. iya. Nggak ada kan di situ. Terus di sini di ujung palang pintunya Iya. dia melipir ke sini.
Oh, jadi kalau pas palang pintu kebuka semua tawuran tuh. Iya. Isi sebenarnya jadi Jadi macet. kesadaran juga sih ya. Iya. Kesadaran kita sebagai para pengendara diuji dari situ. Jadi kita harusnya banyak-banyak bersabar. Karena jalan tuh nggak kemana-mana. Kalaupun kita istilahnya mengejar waktu, misalkan kita berangkat masuk jam 7 ya kita harusnya berangkat lebih awal. Iya, jadi jam bener 3, kan? iya masuk jam 7, jam 3 kita udah berangkat. Bisa jadi. Gila. Jadi gitu teman-teman, jangan sampai karena kita berangkat kerja mepet, segala sesuatu mepet, sehingga ketika ada kejadian gitu kita buru-buru menerabas dan akhirnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi balik lagi kita harus prepare dari awal, karena yang namanya keselamatan itu buat diri kita masing-masing. Ya. Ya kan di situ kan ibaratnya kalau misalkan si pengendara motor atau mobil dia kan dikasih surat izin, di situ sudah ada aturan-aturannya. Betul. Di situ sudah ada peraturan. Gimana kalau misalkan ada perlintasan kereta api? Gimana ketika ada pemadam kebakaran seperti itu kan? Mana yang harus diprioritaskan itu kan ada di soal-soal. Iya kan balik lagi karena kita kesadaran, Pak, kesadaran. Ya kadang saya pun pernah melakukan hal itu, tapi ya kalau untuk sekarang ya karena saya takut dengan hal yang itu, banyak sekali terjadi kecelakaan khususnya di rel kereta. Ya. Semakin itu ya saya sebelum bahkan kereta api jauh dia belum tertutup penuh nih Pak, saya udah berhenti. Karena apa? Ya udah, orang nunggu nggak lama kan. Jadi kesabaran diuji. Kalaupun misalkan saya buru-buru langsung gini, saya nggak mau, saya takut Pak. Kalau saya ibaratnya gini, ketika melihat palang pintu tuh ya, saya udah dari jauh nih, dari jauh udah ngelihat palang pintu sudah nutup. Ketika sudah nutup, saya mah lewat aja. Oh, kok lewat? Ya orang saya mah jalan kaki. Tapi kan dia sambil tengok-tengok kiri tengok. Ya, jangan nanti kan takutnya lagi jalan abang jatuh kan. Yang namanya maut kita kan nggak tahu, mau itu jalan kaki, mau itu naik kendaraan. Alangkah baiknya nih semuanya itu patuhi aturan yang ada. Jadi kalaupun misalkan masih jauh pun ya udah, kita kan nggak tahu kan, takutnya kita lagi frustasi atau apa kan, tahu-tahu fokus kita nggak ada, kelihatannya nggak ada, tahu-taunya ada, tahu-tahu kita deket ketabrak aja kan. Iya. Kita nggak ada yang tahu. Makanya mau itu jalan kaki, mau itu naik kendaraan, mau itu hal-hal yang seperti itulah ya, kita harus hati-hati ya, utamakan keselamatan, sabar kayak gitu sih Pak. Menurut saya sih itu kuncinya tuh di situ. Terus yang tadi tuh, yang kalaupun misalkan satu jalur ya nggak ada palang tengahnya, itu kalau jalur kita semua mepet, full mepet sini, kanan, yang sebelah sana full full juga gitu kan. Itu kan harusnya ya kita rapi aja seperti itu, biar apa? Ketika dibuka gitu kan. Terus kayak gini juga kan, ibaratnya ketika sudah kereta api lewat, sebelum palang pintu kembali naik ke atas, jangan dulu, kadang-kadang suka udah kereta lewat, seret, itu palang pintu belum ngangkat, dia udah masuk. Gak taunya ada kereta lagi. Oh iya, yang 2 jalur itu kan. Betul. Tahu-taunya satu pet dia udah lewat, ada lagi di sini nggak kelihatan. Aisyah, betul. Ya intinya sih berarti kita harus hati-hati. Iya, tetap harus hati-hati. Dan sebelum berangkat kemanapun kita berkendara apapun, jangan lupa berdoa. Itu agar kita diberi keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena siapapun tidak mau menginginkan hal yang buruk menimpa kepada semuanya. Karena kita tidak tahu jadwal kita nggak tahu hal-hal buruk kapan kita terima. Ya karena hari apes tidak ada di kalender. Nah itu dia kawan-kawan, teman-teman, kita menghimbau zona viral, kita menghimbau nih di sini untuk semua pengendara khususnya lebih berhati-hati, lebih bersabar, utamakan keselamatan. Menunggu sekian menit nggak jadi masalah. Kalaupun buru-buru, ulangi lagi pada diri sendiri. Berarti berangkat harus lebih
Awal. Itu tadi masuk kerja jam 7, jam 3 kita sudah berangkat. Bila perlu seperti itu boleh lah. Kalau saya kan ibaratnya gini ya, ngejar sholat Jumat nih ya. Iya. Sholat Jumat, hari Jumat kan. Iya. Hari Senin saya mau udah ke masjid. Ini emang turunan siapa ini? Ya, untuk teman-teman balik lagi di kejadian kereta api mana? Kereta api berantas. Nah, untuk kereta api berantas ini mudah-mudahan kecelakaan terakhir Pak untuk Ya, KAI. tidak ada kecelakaan-kecelakaan Ya amin ya Allah. sampai membuat Jangan sampai semuanya jangan sampai ada kecelakaan ya. Pak. Semoga kalian yang nonton diberikan keselamatan, diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan, kelancaran, segala-galanya. Amin. Yang mudah-mudahan itu menjadi gambaran dan Ya. himbauan dari kita ya bisa diterima gitu kan. Betul. Karena keselamatan adalah nomor 1 untuk kita di jalanan. Dan ingat, anak, istri, suami, Menunggu di rumah. keluarga. Iya, menunggu di rumah. Paling itu saja segmen Zona Viral yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata kita yang terucap menyinggung bahkan menyakiti perasaan, Kita tidak ada maksud untuk menyinggung dan membuat perasaan Anda tersinggung. baik, mungkin itu saja Ya. segmen Zona Viral kali ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.